Anda tidak dapat membayangkan apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Ada wanita yang berjalan di samping Anda, tetapi kenyataannya, mereka bekerja melawan Anda. Dan bagian terburuknya, Anda menyebutnya cinta, padahal nama sebenarnya adalah rasa tidak hormat. Jika dia melakukan salah satu dari 5 hal ini, sudah saatnya untuk mengakhirinya. Banyak pria tetap berada dalam hubungan yang menghancurkan harga diri mereka tanpa menyadarinya. Mereka percaya bahwa mereka bersabar, pengertian, dewasa, padahal dalam praktiknya mereka bersikap pasif, dan mereka membayar harga yang mahal untuk itu. Setiap kali Anda menerima rasa tidak hormat, Anda merendahkan diri sendiri. Dan seorang wanita tidak akan pernah mencintai pria yang tidak dia kagumi. Sebuah hubungan bukanlah penjara emosional. Anda tidak terjebak dengan siapapun. Anda berada di sana karena Anda memilih untuk berada di sana. Tetapi pilihan itu harus masuk akal. Harus ada kemitraan, bukan perang dingin. Rasa hormat, bukan provokasi yang disamarkan sebagai kasih sayang. Seneca sudah berkata, hidup terlalu singkat untuk dijalani dalam pergaulan yang buruk. Seorang pria yang memiliki tujuan tidak menerima perlakuan buruk. Dia memilih orang-orang yang menambah nilai dalam hidupnya, bukan orang-orang yang merusaknya. Jadi perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini lebih umum daripada yang Anda kira. Pertama, dia tidak menghormati Anda di depan umum. Ketika seorang wanita mengoreksi atau mengejek Anda di depan orang lain, itu bukan spontan. Dia menempatkan Anda pada posisi yang lebih rendah di mata orang lain dan di mata Anda sendiri. Ini mengikis otoritas Anda, sikap Anda, energi kepemimpinan Anda. Dan yang lebih buruk, dia mengajari Anda bahwa merendahkan Anda itu dapat diterima. Setiap kali Anda menerima ini, Anda memvalidasi perilaku tersebut. Seorang pria yang dihormati di depan umum juga dihormati di rumah. Ini tidak dicapai melalui teriakan atau argumen, tetapi melalui sikap dan batasan yang jelas. Seorang wanita yang benar-benar mencintai Anda tidak akan menyabotase Anda di depan orang lain. Dia akan memperkuat Anda, bahkan ketika dia kesal. Jika dia perlu mengekspos Anda untuk merasa lebih baik, dia memanfaatkan Anda, menggunakan kehadiran Anda sebagai penopang untuk egonya yang rapuh. Seorang wanita yang dewasa secara emosional menyelesaikan masalah secara pribadi. Seorang wanita yang menyukai tontonan menyelesaikan masalah di Instagram di antara teman-temannya. Dan tipe ini beracun, tanpa penyamaran. Anda mungkin berpikir itu hanya caranya, bahwa dia impulsif, tetapi kenyataannya sederhana. Tidak ada orang yang berulang kali tidak menghormati secara tidak sengaja. Itu adalah pola perilaku, dan pola menuntut konsekuensi. Jika Anda tidak bertindak, dia mengerti bahwa itu diperbolehkan, dan ketidakhormatan itu hanya akan semakin meningkat. Tidak ada kepemimpinan tanpa rasa hormat, sama seperti tidak ada cinta tanpa kekaguman. Seorang wanita yang tidak mengagumi akan kehilangan minat, dan ketika minat berakhir, pengkhianatan emosional dimulai. Dia mungkin tidak berkencan dengan orang lain, tetapi dia akan mengkhianati Anda melalui tindakannya. Dan kemudian, teman saya, hubungan itu sudah mati. Seorang pria perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya dihormati atau hanya ditoleransi? Karena banyak wanita bertahan karena alasan kenyamanan. Tetapi rasa hormat harus nyata, terlihat. Jika itu menghilang, hubungan itu juga berakhir. Kedua, dia menggoda pria lain secara bercanda. Setiap kali dia menggoda pria lain dan bahkan mengatakan, kamu berlebihan, bunyikan alarm. Ini bukan lelucon, ini provokasi. Dia sedang menguji batasanmu, melihat apakah kamu menerima untuk ditempatkan di urutan kedua. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai seorang pria atau sebagai orang bodoh. Menggoda adalah latihan, fase pertama dari pengkhianatan emosional. Dia mungkin mengatakan dia tidak menginginkan apapun dengan siapapun, tetapi mengapa dia membutuhkan begitu banyak perhatian dari orang lain? Seorang wanita yang puas dengan pria yang dimilikinya tidak membutuhkan itu. Ketika dia melakukan ini di depanmu, niatnya jelas, untuk memprovokasi kecemburuan. Dia ingin melihat apakah kamu merasa terancam, tetapi jauh di lubuk hatinya dia kehilangan rasa hormat. Karena seorang pria yang terlalu tidak aman menjadi mainan. Pahami, masalah di sini bukanlah kecemburuan,
tetapi kurangnya batasan. Seorang wanita yang berharga berperilaku dengan hormat bukan karena takut, tetapi karena karakter. Dan karakter tidak bermain-main dengan martabat orang yang dicintainya. Jika dia menginginkan perhatian dari pria lain, biarkan dia pergi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan. Kamu tidak perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian siapapun. Kamu harus menjadi prioritas, atau kamu akan diperlakukan sebagai pilihan. Ketiga, dia meremehkan mimpimu. Anda berbagi ide, rencana, atau tujuan, dan dia tertawa. Dia menyebut Anda delusi, seorang pemimpi, terlalu ambisius. Itu bukan kritik yang membangun, melainkan penghinaan. Dia tidak percaya pada Anda, dan, lebih buruk lagi, dia tidak ingin Anda percaya pada diri sendiri. Ini adalah sabotase emosional. Pria yang bermimpi akan tumbuh, dan pria yang tumbuh akan menakutkan. Dia takut melihat Anda berkembang dan meninggalkannya. Jadi dia lebih suka membuat Anda tetap kecil, mudah diakses, dan terkendali. Pasangan sejati akan mendorong Anda maju, bukan menahan Anda. Dia mungkin menuntut tindakan ya, tetapi dia tidak akan pernah menertawakan rencana Anda. Dia bertanya bagaimana cara membantu, bukan bagaimana cara merendahkan Anda. Wanita yang tidak percaya diri membenci pria yang ambisius, karena dia tahu dia tidak akan mampu mengendalikannya dalam waktu lama. Jordan Peterson membahas hal ini. Wanita mengagumi pria yang menghadapi kekacauan dan menciptakan keteraturan. Ini membutuhkan keberanian, risiko, dan ketegasan. Jika dia hanya mendukung Anda ketika semuanya terjamin, dia bukanlah pendukung. Dia adalah beban. Jika setiap kali Anda berbagi sesuatu yang penting, dia bereaksi dengan sarkasme. Itu bukan hanya kurangnya kepercayaan, tetapi juga kurangnya kekaguman. Dan tanpa kekaguman, dia mulai memandang Anda sebagai orang yang lebih rendah. Ketika ini terjadi, hasrat memudar dan rasa hormat pun ikut hilang. Anda membutuhkan seseorang yang mendorong Anda maju, bukan seseorang yang menahan Anda. Seseorang yang merayakan evolusi Anda, bahkan tanpa memahami semuanya. Seorang pria yang memiliki tujuan membutuhkan ruang, bukan pagar. Momentum, bukan kritik kosong. Jika dia tidak tahan dengan kecemerlangan Anda, mungkin sudah saatnya Anda bersinar di tempat lain. Keempat, dia terus-menerus mengancam untuk putus. Setiap argumen berubah menjadi pemerasan. Dia melontarkan frasa seperti, "Kalau begitu putuslah denganku, kurasa ini tidak berhasil." Atau, "Kamu tidak pernah benar-benar membuatku bahagia." Ini bukan melampiaskan emosi, ini adalah senjata. Dia telah belajar menggunakan frasa-frasa ini untuk membuat Anda terus-menerus berada dalam posisi defensif. Ini disebut ketidakstabilan emosional yang disengaja. Dia menciptakan iklim ketegangan yang konstan, rasa takut kehilangan Anda. Jadi Anda mulai berjalan di atas duri, membentuk diri Anda, memohon. Dan setiap kali Anda menyerah, dia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Anda menjadi sandera emosional. Seorang pria yang hidup di bawah ancaman kehilangan harga diri karena ia tidak lagi mampu membela diri. Setiap upaya untuk menetapkan batasan menjadi krisis lain, dan itu mengubah Anda menjadi pria tanpa pendirian, tanpa arah. Dan tahukah Anda, wanita tidak tertarik pada pria seperti itu. Hubungan bukanlah negosiasi dengan sandera. Jika setiap percakapan berakhir dengan "aku pergi", itu karena dia ingin membuat Anda selalu merasa tidak aman. Wanita dewasa menyelesaikan masalah. Mereka tidak menciptakan drama. Seseorang yang terus-menerus mengancam untuk pergi, sebenarnya sudah pergi secara emosional sejak lama. Ancaman terus-menerus ini menciptakan kelelahan dan kerusakan diam-diam. Anda mulai hidup di ambang batas, tanpa kedamaian. Ini menguras energi Anda, melelahkan mental Anda, dan seiring waktu, membunuh hasrat, kekaguman, semuanya. Hubungan menjadi ladang ranjau. Kebenarannya sederhana. Mereka yang ingin bertahan, membangun. Mereka yang ingin memanipulasi, mengancam. Jika dia membuang Anda setiap minggu, apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki pilihan yang lebih baik? Pikirkan dengan dingin. Dan, jika perlu, jadilah yang pertama pergi untuk selamanya. Kelima,
Dia membandingkanmu dengan pria lain. Sedikit hal yang menghancurkan kepercayaan diri seorang pria sebanyak ini. Si Anu berpenghasilan lebih banyak, mantanku lebih romantis. Lihat bagaimana pacar temanku memperlakukannya. Ungkapan-ungkapan ini tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah bom. Masing-masing meledakkan sebagian maskulinitasmu. Perbandingan terus-menerus tidak adil, karena setiap pria memiliki kisahnya sendiri, perjuangannya sendiri, jalannya sendiri. Ketika dia membandingkanmu, itu bukan untuk membantumu berkembang, itu untuk membuatmu merasa kecil, rendah diri, tidak mampu. Ini perlahan-lahan menghapus keberadaanmu. Wanita yang bertindak seperti ini sedang menguji batasan, melihat apakah kamu bereaksi atau tetap diam. Jika kamu menerimanya dalam diam, dia mengerti bahwa dia dapat melangkah lebih jauh. Segera, dia mulai membawa perbandingan ini ke tempat tidur. Dan kemudian, temanku, rasa tidak hormat berubah menjadi penghinaan. Andrew Tate berkata, seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak menerima untuk diurutkan. Dia tahu nilainya sendiri dan tahu bahwa dia tidak di sini untuk bersaing dengan mantan, bos, atau tetangga. Jika dia bersamamu, biarlah itu karena pilihannya sendiri, bukan karena perbandingan. Membandingkan seseorang dengan orang lain, membunuh hasrat karena menciptakan ekspektasi yang bukan milikmu, dan memaksamu untuk hidup berusaha menyenangkan standar yang dibuat-buat. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan tidak menginginkan pria yang sempurna. Dia hanya ingin menguji seberapa jauh kamu akan berkompromi. Jika wanita yang bersamamu membandingkanmu dengan orang lain, dia tidak melihatmu. Dia mencari di luar apa yang tidak dia hargai di dalam dirimu. Dan kamu membutuhkan seseorang yang melihatmu, mengagumimu, dan menginginkanmu, bukan hakim emosional yang hanya tahu cara merendahkanmu. Jangan menerima menjadi nomor 2 dalam hidupmu sendiri. Rasa hormat adalah fondasinya. Selalu begitu, dan akan selalu begitu. Kamu bahkan bisa mencintai, tetapi jika kamu tidak dihormati, kamu akan layu di dalam. 5 perilaku ini bukanlah hal sepele. Ini adalah tanda-tanda jelas bahwa wanita di sisimu tidak lagi menghargaimu. Apa yang kamu lakukan dengan informasi ini akan menentukan hidupmu mulai sekarang. Akankah Anda terus menerima keadaan diremehkan, atau akankah Anda bercermin dan berkata, saya pantas mendapatkan lebih? Pilihan ada di tangan Anda, tetapi buatlah dengan keberanian. Jika Anda menyukai konten yang lugas dan tanpa filter seperti ini, berlanggananlah saluran ini dan aktifkan notifikasi. Karena inilah kebenaran yang pantas didengar setiap pria.